Oke, welcome back to Welcome back to our channel. Kembali lagi di channel kita, Fitri Amigdar story. Story. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ke Trip to Thailand. ah, Yes. tips and trick. Bukan tips and trick, apa ya? Ya tips sih sambil kita cerita pengalaman kita di Oke. sana. Barangkali Jadi kalian mau jadi backpacker mau ke Thailand. Nah ini coba silahkan didengarkan banyak baik-baik. yang tanya tentang estimasi biaya, ya kan? Ya, Padahal mereka ketika pulang dari Thailand tuh banyak yang bilang, "Wah, habis berapa juta? 10 juta lebih ya, habis 10 juta." Padahal ekspektasinya mereka tuh ah, habis uang banyak nih. padahal cuma Aslinya habis 5 juta. Itu pun kembaliannya ada. Nah, itu. Caranya gimana? Caranya ya tersiksa di sana. Jadi caranya tersiksa di sana kalau kalian tahu. Jadi bukan berarti kita ke Thailand seneng-seneng, tapi apa? Menyiksa diri nggak sih? Awal mulanya itu inisiatif kita ya, waktu ya kita mau nikah itu ya kan? Nah, mau nikah itu jauh-jauh hari sebelum nikah sih nggak nah, sengaja lihat-lihat ada promo ada tiket promo tiket ke ke Thailand Thailand. sekitar 4 juta nggak sih Ya itu ya? PP itu 4 juta 2 PP orang. 4 juta sudah 2 orang. Jadi tiket pulang pergi ke Thailand 4 juta. Akhirnya gimana nih, beli enggak? Kapan lagi, masa apa namanya Ya, kita nanti liburan ke Bali, ke Jogja kan udah bosan, ya udah ke Thailand. Akhirnya padahal sama-sama nggak ada pengalaman sama di sana. padahal kita nggak pernah ada pengalaman ke luar negeri, cuma backpacker berdua ya. Mm-mm. Akhirnya gimana, beli nggak? Ya udah beli aja sih, beli. Mm-mm. Akhirnya dibeli ya. Padahal itu jarak beli sama jarak Sama berangkat sekitar 5 bulan ya kan? ya Sekitar lima lima bulan. bulan Nah, sekitar 5 bulan. Sudah 5 bulan kita nikah ya kan? Itu orang tua kita belum, belum ada yang tahu, nggak ada yang tahu. baru tahu waktu 1 minggu sebelum kita nikah. Nah, nah Baru itu. orang tua tahu kalau kita mau berangkat ke Thailand setelah Nah, nikah. itu jadi nekat itu ya ceritanya ya. Ah, Nggak diizin orang tua ya ya bisa emen nanti itu tiket. Udah selesai ternyata, dan ketika itu kita belum nyewa hotel kan? belum nyewa hotel, belum packing juga Belum sih, jadi packing. packing itu malam sebelum kita berangkat. Padahal kita berangkat tuh hari Minggu minggu malam, minggu ya Minggu dini hari. nah Padahal Sabtu itu masih pesta pernikahan iya kita. Minggu minggu itu pagi masih pernikahan ada, di orang ya tuaku. ibaratnya ngunduh mantunya hari Nah, hari Minggu. Minggu. Nah, itu malamnya langsung berangkat. Nah, belum Malam, packing. iya malam itu sebelum kita berangkat pertama packing dulu, Nah, sambil packing terus cari-cari hotel ya. iya. Nah cari-cari hotel akhirnya dapat hotel. Nah, cari-cari hotel tuh Mm-mm. pertama kan kita ngobrol-ngobrol ya, tidur di mana di Thailand Ya ini. Akhirnya lihat di Traveloka kan. nah Di Traveloka kita scroll cari hotel murah di Thailand. Ternyata harganya tuh enggak sesuai ekspektasi kita. Tak kira 500 ya ribu, 1 juta atau yang lain. Ternyata cuma 130.000 130 ribu. semalam. Dan ada yang 80 ribu itu ya. Uh-uh. Nah, tapi yang 80 ribu ya nggak standar lah. Tak lihat itu standar 130 ribu. Itu udah lumayan lah, fasilitasnya Oh, udah udah lumayan. ada kamar mandi dalam, udah ada kulkas, TV, Ya. AC, wis enak lah pokoknya ya kan. Nah, sudah selesai, udah ya ini ya di, Oh tapi minusnya emang kita nggak dapat makan di iya situ. nggak dapat Ibaratnya makan. kita buat nginep tidur malam kita bisa. Jadi nggak kepikiran, pokoknya sampai sana habis itu nggak tahu mati di sana ya nggak tahu ya. Sudah habis itu kita Udah berangkat apa? kita berangkat Enggak, itu. kita bayar itu Oh hotel iya, dulu, bayar hotel. kita transfer itu. Jadi kalian ke bandara kita bayar itu pakai isaku nggak sih? Iya. Pakai isaku, bayangin pakai isaku, nggak ada niatan Nah, sudah selesai. Nah, ketika itu malam hari itu packing ya, sama di packing. kebetulan minggu malam itu ayahmu itu habis yasinan nggak sih? Oh Habis iya, yasinan. sama terus acaranya kita kan juga lumayan banyak, Iya, ada makanan-makanan ada kita makan. ini. Akhirnya apa, ketika kita packing, aku nyeletuk kan pengalaman ya, dulu pas ke Heeh. Singapura itu makanan mahal-mahal, nanti mahal-mahal gimana. Akhirnya tadi kan ayah pulang dari yasinan sama ada makanan, dibawa aja jajannya. Jadi Bekal. pak bekal, bawa lemper, bawa Bawa bolen, onde-onde, bawa bolen. bawa bolen, lemper, bayangin lemper itu. Tapi itu sangat berguna ternyata, sangat berguna. Iya, Akhirnya malam itu berangkat ya kita ya. iya. Malam berangkat langsung Heeh. menuju ke bandara, naik Bandara, grab, iya. naik apa, Naik gokar, tukar. naik gokar Oh lah. iya, kita sebelumnya udah sempat tukar uang bat ya. Waktu itu di Bank BCA ya. Iya itu Cuman ada, kalau misalnya dirupiahkan itu cuman 800 sekian
800.000. rupiah. 800.000. Yes, itu Satu akhirnya bat itu 500 rupiah. rupiah. Jadi lumayan besar lah kalau apa uang kita di sana lumayan besar. Jadi kita bisa belanja-belanja. Tapi Itu tujuannya bekalnya juga. akhirnya sudah kita ke bandara. Nah, ke bandara itu kan Nyampe bandara itu jam 4. nah, Jam sampai 4 mungkin jam sampai 4 jam 4. subuh. Tak kira itu apa kita apa terbangnya tuh jam berapa itu ya? Jam 5. Oh, masih lama, masih lama. Sholat subuh dulu. Ternyata setelah sholat subuh bolak-balik dipanggil sama bandara sama resepsionis itu, panggilan kepada penumpang dengan nomor penerbangan. Pokoknya tujuannya ke Malaysia dulu kan. Iya, ke Malaysia. Nah, udah kita kan masih antrian itu mau boarding ya. Oh iya. Waduh, lama ini kayaknya. Akhirnya kita bilang ke petugas bandaranya, kalau misalnya kita udah flightnya kita udah mau berangkat lah gitu. Benar, nunggu sampai panggilan terakhir dan nama kita dipanggil gitu. Resek juga bandara ini udah tahu mau terbang jangan-jangan hangus ya apa. Terus malah ada orang yang cewek itu yang anterin. Kita diserobot kan. Wah, itu darah tidak mangkal gitu. Ternyata waktu nama kita dipanggil langsung kita lapor itu nama kita. Ini kita dibukakan satu gate lagi. Kita tanpa antri udah langsung boarding. Reseknya saya itu ya, orang yang nyerobot tadi langsung tak panggil, tak ada sorry duluan. Wah, paling muangkel ya orang itu. Udah diserobot, wah pertama batin, kurang ajar orang ini nyerobot. Ternyata kita dipanggil duluan, dibukakan gate baru, tak sapa orangnya. Duluan ya, kayak gitu. Kapok kan yo. Udah. Ya udah kita nunggu pesawat, langsung kita ke Malaysia nggak sih ya? Sampai Malaysia itu jam 8 kalau nggak salah. Nah, jam 8 terus nunggu penerbangan ke Thailand. Penerbangan ke Thailand. Sambil nunggu itu lapar, kebetulan ada sisa uang ringgit dulu yang ke Malaysia ya kan. Ada berapa ringgit gitu loh, bisa buat minum dan lain. Beli minum doang deh kayaknya. Oh iya, beli minum. Makannya itu makan bekal yang kita bawa aja. Enggak, waktu ke Malaysia itu tuh makan apa? Enggak makan perasaan. Minum doang. Iya, minum doang. Kan cuma sebentar tuh. Kerasa lapar itu ketika sudah sampai Thailand. Nah, sudah sampai Thailand itu bingung. Ini bandaranya enggak seberapa bagus sih. Enggak seberapa bagus kalau sama Malaysia, sama Indonesia, sama Singapura ya kalah lah. Yang di Thailand tuh ya biasa kayak pasar turi malahan. Bangunannya lama, bangunan lama. Jadi sampai sana itu cari makan itu bingung. Ini bahasanya kok pakai Hono Choroko semua. Pakai Hono Choroko semua ini apa bacanya? Terus nggak ada halalnya. Akhirnya ya udah wis yang paling utama ini paketan ya. Wis kita harus pokoknya ketika backpacker kemana aja, kalau kamu mau nekat pergi sendiri, pastikan HP itu ada kuotanya. Itu beli satu buat satu HP ya kan. Satu HP. Nah, cuma saya butuh ya nanti bisa datang. Berapa harganya itu? 30 bat. Kalau 30 bat itu sekitar 15.000. 15.000 itu free seminggu sudah. Jadi dipakai berdua. Lumayan lah. 15.000 semingguan free YouTube. Akhirnya sudah kita browsing-browsing. Nama hotel kita itu dulu apa sih? Pokoknya dekat sama Victoria Monument. Kan kita nggak tahu kok habis dari bandara ini ke Victoria Monument apa ya kan? Akhirnya browsing nanya. Itu kesalahan terbesar saya nanya di Thailand. Saya tanya pakai bahasa Inggris, nggak tahu. Saya tanya pakai bahasa Melayu, mereka nggak tahu. Akhirnya saya pakai bahasa isyarat. Cari di Google Google Translate ya kan? Google Translate Victoria Monument, ternyata ditunjukkan itu. Oh, Victoria Monument. Dia ngomong tak rekam pakai Google Translate, habis itu langsung tak translate ke Indonesia. Oh, ternyata suruh naik bis 1 bis 2 gitu. Ada nomor pokoknya. Macam bis gitu. Ada naik bis 2. Naik bis 2. Nanti ngawati Victoria Monument. Ngeliat Victoria Monument cuma berapa tuh? Cuma 5 baht kalau nggak salah. Cuma murah kok pokoknya di sana, transportasi murah. Akhirnya sampai Victoria Monument, cari hotelnya. Jalan sekitar setengah kilometer lah, ya kan, sekitar setengah kilometer. Tapi pas di bandara itu kita udah mulai kerasa lapar, cari makan sambil nunggu bisnya. Waduh, kayaknya nggak memungkinkan cari makan di sini. Akhirnya apa? Ya sudahlah. Oh iya, di tas kan ada lemper dan kawan-kawan.
Akhirnya dibuka tasnya, Dimakan di Airbnb. Thailand itu makan lemper, makan onde-onde. Itu nggak tahu itu orang luar negeri tuh, semuanya yang orang Thailand tuh lalu lalang mikir makan apa, Iya, dibungkus pakai daun pisang, habis itu makan ada cabenya nih, kayak hal satu yang aneh. Kita masa bodoh ya kan, masa bodoh, yang penting kenyang, habis itu nggak lapar lagi, cari makan di sana susah lagi ya kan. Sudah selesai, ya itu udah malu-maluin, nggak apa-apa, yang penting uang nggak berkurang. Ya agak-agak basi gitu sih. Agak-agak basi, tapi ya apalagi udah lapar, ya udah menuju Victoria Monument. Nah itu ternyata kamu ya pengen jajan tuh ya, Iya, pengen jajan. kita jajan itu abis check in hotel terus jalan mau ke Oh Wat iya, Arun, baru kita jajan ya. Jadi sampai Victoria Monument kita jalan ke hotel ya, udah nyampe. oh iya, di hotel itu kita harus bayar jaminan uang semuanya. Tapi berhubung kita mikir uang yang kita pegang itu kan kita pakai buat naik transportasi, buat beli dan lain sebagainya, akhirnya kita ngasih jaminannya itu dalam bentuk uang rupiah. Ternyata lebih mahal jaminan daripada sewa kamarnya. Benar. Jaminannya itu 500.000. 500.000. Ini harus ada jaminan 500.000. Ya udah tak taruh aja jaminan 500.000. Itu tuh digunakan untuk, kan di kamar ada kulkas tuh. Kalau kita ambil minuman langsung dikurangi dari uang jaminannya tadi. Nah, akhirnya ya udah tak kasih 500.000, terus kita jalan-jalan, masa di hotel doang kan ya. Habis naruh tas sudah selesai, jalan-jalan kemana itu, ke Wat Arun ya. Wat Arun. Nah itu jalan dari Victoria Monument kan kita niatnya mau naik bis dulu ke Wat Arun, sambil itu nyari makanan. Pokoknya Victoria Monument itu tempat transitnya bis lah. Jadi kalau mau bundaran HI ibaratnya. Kayak bundaran Waru lah. Ya. Kayak bundaran Waru. Kayak bundaran Waru yang dimana ada bis-bis itu. Ada banyak macam. Nah, yang membingungkan itu setiap bis itu ada nomor-nomornya. Nomor ini kemana, nomor ini kemana, nomor ini kemana. Nah, itu yang bikin bingung. Akhirnya ya udah tanya, kita ya apa ya, ke Victoria Monument kan lapar tuh ya, kita belum pagi tuh belum makan nasi itu. Ada yang jualan kayak sosis macam-macam lah pokoknya. Sosis itu sudah, karena penjualnya ngeliat apa kerudung, terus apa namanya, mau milih ini apa tulisannya, pokoknya nggak halal gitu ya. Muslim. Akhirnya iya berarti nggak halal. Terus akhirnya ngambil yang samping ini chicken. Nah tak ambil yang chicken ini, tak kira digorengin, ternyata no, di dalamnya gorengan itu ada minyak babinya. Ya sudah, akhirnya sosis ini, berhubung kita sudah ngomong-ngomong ya sungkan kalau nggak beli ya, akhirnya beli, dimakan. Jarak antara sosis ayam sama sosis babi itu berdampingan. Sudah tak ambil, tak makan, kan udah, oh ini ayam, lumayan lah buat tombol lapar. Apa itu saya ngambil sampingnya, ternyata kok katanya orangnya no, Muslim no, jadi samping-sampingan. Nah itu kan saya mikir, daging halal di sampingnya daging haram, hukumnya opo iki. Ya akhirnya ya wis dimakan aja. Akhirnya sejak itu kapok, nggak berani jajan sembarangan ya. Habis itu cari bis yang ke Wat Arun itu, bayangkan ke bandara aja, yang kita bayangkan pekerja di bandara pasti orangnya pinter-pinter, apalagi yang naik yang di bis. Pertama itu tanya ke mana itu, ke orang ya pedagang. Ya, itu pakai bahasa Australia atau pakai bahasa Perancis tuh nggak tahu. Terus dipanggilkan ada anak sekolah. Wah ini anak sekolah nih. Anak sekolahan, rapi. Ini anak SMA diajari bahasa Inggris. Diajak ngomong. Nggak paham. Ya mending anak-anak SD yang baru sunat itu masih bisa bahasa Inggris tuh. Itu udah SMA nggak bisa. Habis itu ada orang lewat pakai jas. Oh ini orang kaya ini, pasti businessman, bisa bahasa Inggris. Tanya, can you tell me about Wat Arun, how to go there? Tanya gitu, gak paham juga. Ya Allah, percuma kamu pakai jas gitu ya. Terakhir nanya sama petugas yang ini ngatur lalu lintas. Itu yang dia baru ngasih nomor bis ya. Ngasih nomor bis itu tak kira sudah valid. Ternyata setelah naik bis, jalan ke sana, itu kita kesasar ya. Naik bis itu berapa kita? Naik bis itu cuma 5 baht.
5 bat kali 500 ya cuma 2.500. Murah. Ke Wat Arun tuh kesasar. Akhirnya ya wis turun sini daripada lebih jauh. Tak kira apa kecil gitu kan ya negaranya, tapi itu lumayan cukup besar loh ya. Akhirnya udah pakai Grab aja, pakai Grab. Tahu kan kalau Grab itu kan bales ya. Set ting baca tuh ini bahasa apa lagi ini Honocoroko ini. Ternyata untungnya di aplikasi Grab itu ada translate-nya. Akhirnya tak translate itu. Ini di mana gini. Bahasa supir Grab di Indonesia sama di Thailand itu pun beda bahasanya. Harus di mana. Untung pas orang itu ngerti. Akhirnya ya ketemu ya gitu ya. Ketemu langsung menuju yang namanya Wat Arun. Jadi ke Wat Arun itu naik Grab tuh itu agak mahal, 40 baht itu. Sekitar 20.000 berarti. Nah, itu agak mahal. Jadi ke Wat Arun itu sudah maghrib itu ya. Udah tutup. Udah jam 5-an lah. Jam 5-an. Jam sore udah tutup. Akhirnya ya udah biasanya cuma foto-foto di luar yang Wat Arun, tapi tetap dapat view Wat Arun sih. Iya. Akhirnya terus kita kemana itu? Yang ke Kuil itu? Wat Arun itu berdekatan sama Sungai Chao Phraya itu. Sungainya lumayan terkenal lah di Thailand. Iya, biasanya dipakai naik kapal itu estimasi itu nanti bisa keliling terus ngeliatin Wat Arun. kuil kanan kiri ada Wat Arun, ada macam-macam. Terus habis itu ketika sudah yang itu kuil kuning itu loh apa namanya? Kuil putih yang kita masuk betul-betul apa itu? Apa sih? Apa itu ya? Lupa. Itu Wat Arun sih, Wat Arun nggak sih? Itu yang putih terus ada ini emas-emasnya itu. Terus yang kita masuk itu apa? Kuil apa? Oh iya nanti ya. Nah, itu ke situ. Nah, ke situ nanti foto, pas itu foto-foto ya. Naik kapal yuk, kapan lagi naik kapal? Itu lumayan mahal, 100 baht. Ya sekitar 50.000 satu orang. Nah, mau naik ternyata katanya orangnya. Udah enggak boleh. Udah karena udah malam. Akhirnya ya wis muter foto-foto di kuil yang kita datangi itu. Akhirnya sudah selesai. Kalau ada yang tanya, loh sholat kita gimana sholatnya? Kalau sholat, kalau duhur sama asar kita jamak. Kita jamak waktu kita check in di hotel itu kita sempatnya sholat dulu. Kita jamak. Terus ketika maghrib sama isya, itu jamak lagi. Habis dari Wat Arun itu kita langsung udah capek itu ya kita perjalanan, tapi masih ada satu tempat tujuannya apa yang kita kunjungin yaitu Khao San Road. Itu jalannya ibaratnya kayak apa ya? Kalau di Bali itu kayak legian ya. Di kanan kiri itu ada barbar gitu. Barbar semua ya. Terus apa kita belum makan tuh ya kondisi belum makan nasi, lapar banget sampai maghrib. Akhirnya ketika di Khao San Road itu ada nggak ada ya. Pertama masuk Khao San Road itu kan aku pakai celana pendek ya, pakai kaos gini lah biasa. Nah yang kesalahannya itu pakai kerudung masuk di Khao San Road. Iya ini pakai kerudung. Wah, pusat perhatian. Aku udah siap-siap aja nanti kalau ada orang Islamfobia, ada orang benci sama Islam, orang ini bisa dipukulin, biarin kamu dipukulin, aku yang lari nanti ya. Kita baca itu ya kayak jalan biasa, terus masih ada barbarnya, tapi kan pikirku kan masih ya apa ya, kayak ada kayak Malioboro juga kan, ada tempat-tempat oleh-oleh, ada tempat makan makanan apa pinggir-pinggir jalan gitu. Biasa kayaknya tempatnya ternyata bau minuman kerasnya tuh nyengat. Dan makanannya pun ya kok tahu di Thailand kan makanannya ya kalajengking, kelelawar, babi itu kayak biasanya ayam itu kan digantungin ya kalau di kita, itu babi digantungin. Ya Allah ini malah cari makan seafood ada juga yang gitu. Tapi ya gorengnya pakai daging apa nggak tahu. Akhirnya cocok di lidah kita ada satu yaitu mango sticky rice itu. Mango sticky rice tak kira tahu kan di Indonesia juga udah lumayan banyak. Tak kira rice itu ada nasi, ternyata mango sticky rice itu ketan. Iya sticky rice. Ternyata akhirnya ya yang makan ganjel perut ya. Ganjel perut. Akhirnya udah jam berapa? Jam 9 malam itu ya? Iya. Udah cukup capek. Itu juga udah butuh uang buat bekal besok kan. Iya, sempet tukar uang juga. Kesalahan itu tukar uang di Khao San Road ternyata lumayan jadi
selisihnya lumayan. Jadi 100 sampai 700 itu lupa aku. 650-an lah. Jadi akhirnya ya udah tukar karena butuh, karena besok browsing mau ke Pattaya itu, sekitar mahal lah pokoknya. Mahal kalau pakai tapi kalau kita umum ya murah. Terus balik ke hotel, naik Grab. Enggak, pertama tuh kepikiran pakai tuk-tuk. Iya, ternyata selisihnya Tuk-tuk ya mahal sekali tuk-tuk, padahal tuk-tuknya kayak becak. Jadi tuk-tuk, untuk informasi kalian aja ya, tuk-tuk itu istilahnya kayak becak di Indonesia. Jadi kayak kendaraan tradisional. Ini dulu Pak di Surabaya itu kayak Pak Amuna, itulah. Iya itu. Kan kendaraannya ya. Yes, kayak kereta kelinci gitu loh. Jadi buka ada warna-warninya, terus ada musiknya. Tapi itu jarak jauh ya kan. Nah itu tuk-tuk itu tadi. Akhirnya mahal ya. Mending naik Grab lah. Naik Grab. Kita nyaman gitu. Naik Grab akhirnya sampai hotel. Udah istirahat. Untuk persiapan besok pagi. Nah sudah pagi tuh ya sholat subuh di sana ya. Jam 3 tuh nungguin. Mana adzan subuh ini nggak ada. Jam 4 itu adzan subuh nggak ada. Akhirnya kita berdasarkan internet aja di Thailand ini jam berapa subuhnya. Akhirnya sudah sholat subuh, habis subuh langsung check out. Jadi di hotel itu cuma buat tidur doang ya kan. Buat tidur doang. Terus karena kita juga nggak ada sarapan kan di situ, mampir dulu ke minimarket beli roti. Ke Sevel nggak itu ya? Iya, ke Sevel itu beli roti. Roti itu juga tak kira semuanya halal. Roti semuanya halal. Ternyata harus selektif, harus baca mana yang halal, mana yang ternyata ada yang isinya daging babi, ada yang ini. Ya untung aja sama Milo kok nggak saya itu ya. Sama Milo. Jadi 2 hari kita nggak makan nasi ya. Sehari udah nggak makan nasi, terus besoknya kita nggak makan nasi, makan roti sama susu. Udah langsung mau ke Pattaya itu kita tanya-tanya dulu nggak sih? Browsing kok kita browsing. Oh iya browsing. Naik kendaraan apa? Katanya kan naik bus ini, naik ini. Akhirnya kan bingung juga itu. Orang ditanya juga mau ke Pattaya nggak ada yang tahu. Akhirnya ada siapa ya, sama ya yang jaga station yang bisnya di Victoria Monument itu. Jadi dari Victoria Monument itu naik bis itu cuma 2 baht. Cuma 1.000 ke terminal. Habis itu di terminal itu kayak ada naik elf, kayak semacam elf gitu. Kayak semacam elf, jadi kayak trayek gitu loh yang bisa disewa, yang rombongan ke sana semua. Nah itu lumayan mahal, sekitar 120 baht atau 60.000 satu orangnya. Ya itu tuh aja yang mahal. Estimasi perjalanannya emang lumayan jauh. 3 jam. Jadi memang benar-benar jauh. Benar-benar jauh ya kan? Lebih kalau ke Malang, itu loh perjalanan jarak jauh, terus dia cepat juga 3 jam ya. Kalau ke Malang kan ke Malang tanpa tol kayak zaman dulu 3 jam ya kayak gitu. Yes, kayak gitulah. Akhirnya ya wis sampai Pattaya. Tak kira saya Pattaya itu diturunkan di depannya Pattaya Pass. Enggak. Harus naik yang itu loh, yang turis naik yang kayak mobil elf belakangnya jadi orang bebas naik. Nah itu berapa baht? Mikir ya, sekarang yang dibawa, yang uang kemarin yang tuker 20 baht itu udah ada tinggal dikit, sisa sekitar 300 baht. Nah kalau misal kita naik, kita nggak bisa pulang. Soalnya pulang kan 120 baht tadi, berarti kan sisa 60. Akhirnya jalan lumayan ya, 1 kilo ya. 1 kilo. Terus sampai di Pattayanya. Tapi kayak pelabuhannya gitu. Ya jadi yang kita foto itu kan yang di Pattaya. Nah itu foto-foto di sana, kalau kalian tahu nggak ada orang Asia sama sekali, cuma kita doang ya. Iya, rata-rata orang luar negeri semua. Orang Eropa ya, Thailand kan luar negeri lagi ya. Orang Eropa gitu lah, jarang ketemu sama orang Asia. Mau nyari orang Indonesia aja nggak ada. Penjual gitu ya. Nah kita nyampe di pelabuhan itu yang di Tusan Pattaya, habis itu harus naik. Kamu pertama cari makan dulu gitu. Oh iya, akhirnya kita ketemu nasi di sana. Jadi di sana itu banyak depot-depot gitu ya. Akhirnya kita nyari makanan India kalau nggak salah sih. Apa itu nasi kayak ya kayak nasi kebuli, tapi apa sih? Itu
kalau Iya. kita beli 2 porsi nih, uang nggak cukup. Jadi jangan kira kalian kita ke Thailand itu seneng-seneng. Cuma beli satu nasi porsi. dimakan berdua. Tapi emang porsinya lumayan banyak. Porsinya lumayan banyak. Sama telur nggak sih itu ya? Sama omelet sih. Iya. Sama omelet itu. Sama omelet sudah. Akhirnya kita makan sepiring berdua itu ya. Iya. Antara romantis sama ngirit itu beda dikit ya. dikit. Udah Iya. selesai langsung kita ke pelabuhannya. Ternyata Pattayanya doang itu kalau cuma saya pelabuhan ya kayak apa ya, kayak pantai-pantai, kayak cuma dermaga tok. Iya. Jadi kita harus nyebrang ke pantainya itu. Jadi pantai itu kayak istilahnya kalau di Malang itu Banyu Banyu Biru apa apa sih yang cuma dermaga itu loh, lupa aku. Nah kita harus nyebrang ke sana dan nyebrang ke Thailand itu satu orangnya itu 30 baht, tak tawar. Berhubung uangnya udah tipis, gimana kalau 25 baht aja. Akhirnya oh ya boleh. Nah sisa uang yang awalnya 300 baht dipakai makan 20 baht kalau nggak salah itu ya, 25. Pokoknya sisa pertama itu 300 lebih lah. Habis itu dipakai makan 20 baht, habis itu dipakai nyebrang 50 baht. Nah itu sisa itu sudah pas 250, ada cuma 10 baht tambahan, 10 baht tambahan itu. Akhirnya sudah kita langsung ya itu ya, wis ayo naik kapal. Yang namanya naik boot itu bukan kapal. Naik boot itu. Jadi satu boot itu semua orang Eropa, cuma kita tuh orang Indonesia. Ada keluarga yang dari Eropa gitu. Kita kayak berasa orang kaya gitu ya, liburan sama orang-orang, padahal ya sudah itu selesai semua, sudah langsung nyebrang itu ya. Nyebrang itu ya ternyata di pantainya itu ya kayak pantai-pantai ya lumayan bagus sih, pasirnya itu pasir putih, habis itu apa panasnya itu lumayan buat berjemur. Makanya sekarang saya agak hitam ini kan, agak hitam sedikit ini. Itu gara-gara dulu berjemur di Pattaya kalau nggak salah sih. Jadi dulu saya tuh putih. Putih. Matanya tok putih. Sudah selesai, habis itu kita santai-santai dulu di pantai. Santai-santai. Beli degan nggak sih itu ya? Beli degan 10 baht itu ya. Itu udah mikir-mikir nih. Beli degan ya, beli degan ya. Tahu akhirnya beli degan satu buat 2 orang. Buat 2 orang. Jadi ya udah minum di sana ya santai-santai sambil nunggu kapal jemput itu nanti sekitar jam 4 ya kan ya, jam 4 enggak nyampe jam 2 kan kita iya sih jam 2 jam 2an ke sana. Habis itu sudah kita balik gitu ya, kita balik ke pelabuhannya lagi, kita balik ke pelabuhan lagi. Habis itu ya kita jalan karena kita mau nyari masjid, cari masjid karena kita belum sholat duhur sama asar. Karena kalau kita balik langsung kan otomatis nyampe balik ke Victoria tuh udah maghrib. Akhirnya nyari masjid. Nanya katanya emang ada masjid di sekitar situ, bilangnya jaraknya cuma 1 kilo. Tapi jalan itu kalau kalian tahu ya, dia ini sampai mau pingsan. udah pucet ini kan kita coba pakai tas karier ya, udah pucet, udah sembarang kalir lah, pokoknya udah pucet, udah makan cuma sepiring berdua. Waduh, kalau aku mah masih kuat-kuat aja, orang ini mau pingsan ya apa, biasa makan nasi 3 kali di sana makannya roti susu. Akhirnya diajak susah, akhirnya jalan terus, akhirnya ketemu. Jadi di sana tuh masjid tuh kayak perkampungan kan, kayak kompleks ya muslim kayak perkampungan muslim. Ya udah akhirnya udah sholat di sini aja. Nah ketika sholat di sana mandi sholat dan ada ini minum kan, ini ada dispenser gitu jadi kita lumayan lah dapat minum gratis jadi minum gratis itu ya lumayan itu ya buat nambah stamina, ngirit uang juga. Jadi botol yang kita sempat bawa buat ngisi air sempat ditawari makan juga kan, tapi kita nggak mau, kita sungkan karena buru-buru juga balik ke Victorianya, takutnya udah kemalaman nggak dapat travel buat balik. Akhirnya tanya, ini kalau travel ke sana baliknya jam berapa? Ternyata jam 5 itu ya, baliknya jam 5. Waduh, lihat sudah setengah 5. Akhirnya kita jalan, untungnya masih ada tinggal 1 itu untuk balik ke sana. Jadi kita balik itu langsung ke Victoria Monument kan ya, ke Victoria Monument langsung kita balik ke sana.
terminal dulu nggak sih, terus kita naik Oh itu iya. apa namanya, tram, kayak tram itu Oh loh iya, ya, MRT kita itu. MRT. Nah, jadi nggak langsung ke Victoria Monumen itu ya. Berarti kita ke stasiun, ke stasiun, ke terminal, Terminal, terminal habis itu naik MRT ke Victoria MRT ke Monumen. ya. Nah, itu bingung menghabiskan malam ini tuh. Sedangkan kita udah nggak punya hotel lagi. Udah. Akhirnya tukar uang dulu. Oh iya. Kita nyampe di Victoria Monumen, kita tukar uang dulu. Tukar uang dulu. Nah, itu jam berapa ya? Jam 7 malam itu. Jam 7 malam. Jam 7 malam sudah kita tukar uang tuh. Tukar uang, langsung mana ini cari oleh-oleh. Ternyata nemu ada yang namanya Asiatik. Masa kita ke Thailand tapi baliknya nggak bawa oleh Nah, kan? ya paling nggak belikan siapa gitu kan ya ke Asiatik. Ternyata di Asiatik itu cukup mewah ya kan? Iya, jadi dia semacam Surabaya Carnival Market SM. Jadi ada wahana permainannya, ada toko-toko tempat oleh gitu, dan mewah lah, lumayan mewah gitu. Ada KFC juga. Udah berharap tuh ya, ada makanan nih, makan ke KFC. Ternyata isinya juga sama aja. Sama aja kayak Indonesia, cuma beda nasi. Ini nggak ada nasi. Oh iya, nggak ada nasi. Di KFC itu nggak ada nasi, dan kita ragu gorengnya orang ini pakai minyak apa. Akhirnya kita makan nggak sih ketika itu? Aku makan kok, saya tuh makan. Yang di KFC itu ya, makan apa? Ada ayam. Pokoknya bukan nasi itu ya. Habis itu sausnya itu agak aneh, kita makan di situ pokoknya. Makan. Terus baru nyari oleh-oleh jalan-jalan murah-murah ya, murah-murah. Jadi di Asiatik itu murah-murah. Jadi ada kayak wahana bisa buat foto-foto yang kayak komedi putar itu, Dermulen lah kalau di Jawa Barat. Dermulen. Jadi ini apa? Dermulen, jadi ada cangkainya itu ya. Jalan-jalan sampai di situ, malamnya bingung, waduh tidur mana ini. Udah sampai akhirnya balik, kita langsung langsung ke bandara. Wis daripada nggak kita nyewa hotel, ya udah kita tidur bandara kayak orang gembel. Iya, kita beli oleh-oleh juga mikir itu sebenarnya. Jadi kita harus kan uang buat balik ke bandara, naik Grab kan. Udah. Jadi habisin uangnya buat beli oleh-oleh, ini sisain buat naik Grab. Udah akhirnya nyampe lah kita ke bandara. Di apa namanya bandara itu? Changi Airport ya. Changi Airport. Jadi itu Singapura. Apa ya namanya? Don Moyang. Don Moyang. Apaan loh? Don Moyang pokoknya. Sampai Don Moyang itu sudah sampai, ternyata banyak turis-turis juga yang tidur. Jadi kalau backpacker itu nggak usah bingung hotel, cukup tidur bandara. Yang penting loh, kalau tanya minumnya gimana, di sana itu ada minum gratis. Jadi pokoknya udah siap botol kosong atau gelas kosong dimasukkan tas, habis itu dibuat minum. Jadi kita kemana-mana itu pak botol kosong ya. Iya. Ketika emang kalau misalnya pas boarding itu nggak boleh bawa air, tapi boleh bawa botol. Jadi ketika mau naik pesawat, airnya dibuang, botolnya dimasukkan. Turun dari pesawat, kita cari air dulu, diisi. Nah itu, jadi sudah tidur di bandara tuh ya. Dan itu tidur di bandara, dan kita tidurnya di tempatnya yang penerbangan domestik sebenarnya. Kan kita bukan domestik ya, kita internasional. Tapi kita tidurnya di penerbangan domestik karena itu lebih bagus. Kayak bandaranya itu lebih bagus gitu. Terus ada musolahnya juga. Jadi karena kita belum sholat Isya ya, akhirnya nyampe di bandara itu kita sempat sholat dulu di tutup. Jadi musolanya itu tutup ketika itu. Tutup jam, bukanya itu mau subuh jam 3. Akhirnya udah tidur dulu, lumayan tidur gantian kan. Jadi ketika kamu tidur aku yang bangun, ketika kamu yang bangun aku yang tidur gitu. Lumayan lah. Ya udah akhirnya jam 3 musolanya sudah buka. Ya udah kita sholat di situ. Sholat udah, habis itu ya udah bangunnya pagi hari itu ya. Iya. Terus persiapan juga mau jam 7 nggak salah. Jadi cuma kayaknya 3 hari 2 malam ya kan. 3 hari 2 malam akhirnya naik ke Malaysia ya itu tiketnya udah pokoknya kan kita udah nggak ngurusin jadi tiket pesawat lagi kan. Kalau ada yang tanya estimasi biaya ya sekitar 5 juta kalau sama oleh-oleh ya 5.500.000 itu. Hampir 6 lah. Itu lumayan lah daripada kita ke Bali juga naik pesawatnya sekitar 2 jutaan.
Habis itu kita kemana, ke Jogja juga lumayan, hotel juga sana lumayan, akhirnya ke Thailand. Jadi kalau kalian pengen backpacker cari tiket-tiket promo ya mending ke Thailand, cukup worth it ya, cukup bagus. Cuma kendalanya sih di bahasa dan makanan. Kalau bagi yang kalau enggak, bagi yang umat Islam, iya. bagi umat Islam juga Iya, susah. susah nyari. Kalau orang lainnya gampang gitu kalau cari makan. Itu sih ya cerita kita yang di Thailand. Jadi Mungkin bisa buat mungkin saya jadi inspirasi buat teman-teman. kalau Mungkin kalau pengen dapat makanan yang lebih enak dan nggak apa ya, sengirit kita, mungkin uangnya bisa disisihkan lebih banyak buat di sana. yang penting boleh nekat ke sana, yang penting di bank itu ada uang cadangan yang bisa dipakai. Dulu kita nekat ya karena di bank ada uang cadangan, jadi berani seperti itu. Jadi ya itulah kisah kita di Thailand ya kan. Jadi nanti di next video kita share lagi pengalaman kita kemana atau tentang apa. Jadi jangan lupa subscribe channel kita, terus klik tombol lonceng biar ketika kita upload video kalian bisa tahu ada video baru. Oke? Mungkin cukup. Bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih and see you in the next video. Bye bye.